Orang Betawi buat maulid, orang Martapura buat maulid, ya nggak jauh-jauh beda lah, ya. Tapi dengan maulid itu keberkahan nyebar. Orang usaha ternak hidup, orang mat'am, ya, tempat buat makanan hidup, jual rempah hidup, Gojek hidup kan nganterin, ya. Semuanya hidup. Apalagi bapak-bapak ini tambah hidup karena makan mulu. Hidup. Jadi kalau di negeri-negeri maulid kayak Palembang kan, saya boleh sebutlah tuh negeri maulid, Pak. Kalau udah nggak ada maulid, berarti ekonomi umat hancur. Ya, ngeceknya gitu aja tuh. Karena nggak muter duitnya. Kalau ada maulid, terus orang jualan banyak ada, Pak. Ya. Ada aja, ya. Kalau kita nggak perlu, ya, kita yang penting syiarnya yang penting, ya, syiarnya yang paling penting. Maka anak-anak, ya, kita kasih kesempatan yang muda-muda. Jadi yang muda-muda nggak usah bentur-benturkan dengan orang yang ngomong maulid bid'ah, masa Rasulullah nggak ada maulid. Ya wajar, Rasulullah itu lagi ada di depan mereka, untuk apa maulid? Tapi Rasulullah kan memaulidkan dirinya dengan puasa. Substansinya sama. Rasulullah bermaulid untuk dirinya dengan puasa. Karena beliau sibuk ngurusin umat. Beliau tiap hari sedekah. Ya. Abu Bakar itu kalau ingat Nabi pingsan, Pak. Gimana? Antum ingat Nabi? Meleleh pun tidak. Bergetar pun jarang. Gimana mau cinta sama Rasul? Maka kisah Rasul wajib diceritakan ulang. Supaya kerinduan itu muncul. Abu Bakar tuh gak berani natap Rasulullah. Gak berani dia natap Rasulullah. Yang berani natap Rasulullah kan namanya Ummu Ma'bad, ya. Ummu Ma'bad itu lagi musim hijrah, Nabi terakhir hijrah. Ingat saya namanya Ummu Ma'bad. Nabi SAW kehabisan minum. Maka Nabi bilang ke Abu Bakar tuh minta izin ke mak-mak itu tuh. Dia punya ternak, ada satu yang kurus, udah gak ada susunya. Minta izin buat kita tuh ambil susunya. Kata si Ummu Ma'bad. Diambil, dipijit-pijit sama Rasulullah, dia lus-lus tuh. Tiba-tiba keluar susu, Pak. Nggak masuk di logika orang manapun, di rasio orang manapun, nggak masuk akal. Kok bisa keluar, Pak? Itu dari mana keluarnya? Dari jari Nabi apa dari susu kambing? Zohirnya kelihatan dari susu kambing itu, tapi sebenarnya keluarnya dari jari beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu 4 jarinya itu jalur-jalur surga semua. Kan tangan Nabi ini chip masuk surga. Biar gampang paham, kalau kantor-kantor tertentu nggak bisa kita masuk kecuali kita finger. Itu tangan Nabi adalah fingerprint untuk masuk surga. Makanya beliau mengatakan, di tanganku mafatihul jannah, di tanganku semua kunci-kunci surga. Saya nggak paham sampai zaman fingerprint. Jadi pintu surga itu ada 8. Kalau Nabi nggak beginiin tangannya nggak kebuka. Maka disebutlah beliau Al-Fatih. Disitulah sejarahnya kenapa ada salawat Al-Fatih. Apa kata beliau? Hatta Nabi Ibrahim butuh syafaatku. Nabi Ibrahim nggak dapat masuk surga kalau Nabi nggak bukain. Nabi Nuh nggak dibukain, Nabi Adam nggak dibukain kalau Nabi nggak bukain. Makanya tangan beliau ini betul-betul dicium oleh para sahabat, diperebutkan oleh para sahabat sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kecium nempel di wajah sahabat, itu kan surga bisa cium. Wah, itu bekas-bekas sidik jari Nabi itu. Tinggal masuk aja dia tuh. Jadi di zaman sekarang dengan kecanggihan sekarang kita bisa jelaskan rahasia-rahasia kalam-kalam Nabi yang dulu sulit dipecahkan. Dulu sulit dipecahkan, kok bisa ya? Nabi ngomong, padahal terakhir muncul, umurnya gak sepanjang Nabi Adam secara fisik. Ternyata rahasianya itu.
Nah, itu si Ummu Ba'bad heran, kok bisa keluar susu? Maka Ummu Ba'bad ini penasaran, kalau anak sekarang bilangnya kepo, atau kepo. Dilihatin siapa sih yang? Ternyata wajah Rasulullah SAW. Dia nggak tahu tuh loh wajah Rasul. Itulah satu-satunya perempuan selain istri Nabi yang berani menatap wajah Rasulullah SAW. Selebihnya nggak berani. Abu Bakar aja nggak berani. Nggak berani. Pernah ngelihat ada anak-anak muda nonton artis konser pingsan. Pernah lihat nggak? Ya, pingsan. Abu Bakar itu kalau ingat Nabi aja pingsan. Ingat wajah Nabi loh ya. Maka Abu Bakar itu cuma berani menceritakan serban Nabi, rambut Nabi. Kalau beliau cerita tentang wajah Nabi, nggak sanggup. Nggak sanggup, Pak. Mubabat kemudian cerita. Yang berani cerita satu lagi cucunya Hasan Hussein. Itu berani cerita. Karena Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Hussein lagi sholat Nabi, dia naik-naik ya. Nabi lagi khutbah, jadi naik ke mimbar. Jadi bapak-bapak ini nggak boleh galak sama anak-anak ya. Mana berisik mau apa, itu dididik, diatur aja. Jangan dihardik. Yang menghardik anak-anak di masjid sudah melanggar sunnah Rasulullah SAW. Itu baru menghardik, gimana orang ngebom, Pak? Di mananya ikut Rasul tuh? Ya? Menghardik anak kecil aja, dia nggak dapat syafaat Rasulullah SAW. Hati lah. Hati, Pak. Jadi kalau ada anak kecil main di masjid, wah, syukuri. Kita berharap semoga nanti cinta kita ke masjid turun ke mereka. Syabun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Pemuda-pemuda yang kolbunya terkait di masjid. Senang kalau dia ke masjid. Ini ruang ini boleh anak-anak muda tidur nggak sini nih? Dulu saya waktu masih kecil saya tidur di masjid, Pak, di surau. Zaman-zaman saya masih dapat tuh masa itu. Kita hidupkan dulu. Nggak pulang ke rumah saya dulu. Baru belakangan bapak ibu saya pulang, walaupun jam 3 saya pulang. Tapi itu setahun lebih. Kita tidur di masjid. Dulu masjidnya nggak begini, Pak, kayu. Jadi orang rematik. Kalau ini nggak masuk angin, jadi masuk angin. Bisa. Rasulullah SAW tidak perlu buat maulid, ya. Yang perlu buat maulid kita. Bisa kepencet, Pak, ya. Sahabat Nabi perlu buat maulid? Enggak juga, ya. Oh, udah habis. Ini alamat nyuruh berhenti. Dikit lagi ya, Mik, ya. Kenapa Sultan Al-Muzaffar membuat tradisi maulid? Jadi yang buat tradisi maulid bukan orang Syiah. Yang kita pertahankan ini adalah amalnya Sultan Al-Adil yang bernama Al-Muzaffar. Siapa yang mengatakannya? Ulama ahli sejarah. Kemudian direkap dengan baik oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Mu'arrikh Al-Muhaddis As-Suyuti. Dan ini ditulis kemudian dalam satu kitab kumpulan risalah-risalah judulnya Al-Hawi. Al-Hawi. Ada di situ sudah. Sultan Al-Muzaffar seorang Ahlus Sunnah, pengikut Syekh Abdul Qadir Jilani, berakidah Asy'ariyah, bermazhab dua, Hanafiyah dan Syafi'iyah. Jadi yang kita buat sekarang ini tradisi yang hidup di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani, maka kita hidupkan sekarang. Dan kita beruntung di negeri ini, kalau boleh saya sebut, negeri yang paling lama merayakan maulid itu Indonesia. Kalau di Timur Tengah, di Mesir misalnya, gedenya cuma 12 hari pertama. Habis itu puncaknya hari ke-12 pawai sebelum pandemi. Gak tahu di Yaman gimana, masih kayaknya, masih gede itu. Nah, tradisi itu kan dibawa oleh para habaib ke Palembang, ke Betawi, ke Banjar, ke Lombok, ke Sulawesi, ke Ambon.
Kemana-mana tuh. Ya, banyak ya. Sini juga ya. Antum yang bawa Bib. Ahli bid'ah antum Bib. Jadi kita beruntung dapat agenda seperti ini. Maka nanti kalau mengundang maulid, cari ustadz yang bisa cerita. Jangan langsung hikmah maulid. Lah ceritanya kan ada. Cerita kisah dulu baru buat hikmah. Ya. Maka para ustadz harus sering baca-baca sirah Nabi. Harus suka baca cerita. Supaya nanti dia bisa menceritakan ulang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu umat itu terhibur kembali. Jadi ternyata al-qissah, kisah-kisah itu turihul qulub, dapat merehatkan kolbu. Bener nggak? Ini kan capek nih hari ini nih, besok mau kerja. Tapi kenapa kita bisa tahan? Karena kita diceritakan kisah kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir yang mau saya sampaikan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Aulakum bi yaumil qiyamah." Orang yang paling utama, yang paling aku pentingkan yaumil qiyamah, hari kiamat, aktsarukum salatan alaiya, yang paling banyak membangun komunikasi denganku. Saya menyebutnya membangun komunikasi. Bahasa agamanya sholawat, ya, sholawat. Jadi orang yang sering nyapa Nabi waktu hidupnya, maka Rasulullah SAW akan mementingkan, mengutamakan dia. Nah, dan saya berharap Bapak Ibu tidak kurang setiap hari sholawatnya 100 pagi, 100 sore, ya. Kalau bisa 313, cukup sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu cukup. Pendek nggak tuh? Pas lagi ibu-ibu lagi kalau kerja di rumah kah, kerja di luar, bapak-bapak lagi nyetir, lagi pakai motor, dari berangkat sampai kantor itu udah dapat 1000 itu Pak. Syukur-syukur kemudian dipakaikan jadi wirid, duduk di atas sajadah, kemudian kita baca. Itu lebih cakep lagi, ya. Maka saya semua yang hadir mulai malam ini, jangan tinggalkan sholawat minimal 100 pagi, 100 sore, atau setiap hari, setiap malam 313. Mau ngamalin? Maka ajaztukum, saya ijazahkan semua yang hadir untuk bersolawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 313 atau 100 pagi, 100 sore. Semoga nama kita ada di kolbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti kita berhak dapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira demikian Bapak Ibu, udah 10:30 ya. Mohon maaf jika terlambat. Terima kasih panitia yang sudah menyebut. Semoga diberkahi Allah. Kita terakhir doakan untuk guru kita yang sedang sakit, siapa namanya? Kiai Mustafa. Kiai Mustafa Fadli. Semoga beliau diberikan ketabahan, diberikan kebaikan. Ala hazinnya wa likulli niyatin salihah. Wa li hadratillahi tabaraka wa ta'ala wa li hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. ولسنا البهدي خليفتي وسنا بلي أبي الملكان سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني كتب رباني سيدي أبي الحسن الشاذلي وسيدي محمد بهودي شانقشبندي سيدي أحمد تيجاني سيدي محمد بن أبي الكريم السماني سيدي أحمد بن إدريس الإدريسي سادتنا البعلوية سادتنا الشافعية سادتنا المالكية سادتنا الحنفية سادتنا الحنبلية وجميع سادتنا الصوفية والأولياء الصالحين والعلماء العاملين. الفاتحة. وأخص الخصوص إلى كياي مصطفى فضلي ولشفائي ولخيري. اللهم يسر أمره واشفي مرضه واجعل له خيرا في حياته وفي ما قدرت عليه وله الفاتحة. Wali jamil ummah al-islamiyah, untuk semua orang beriman,
terutama jamaah yang hadir. Mari kita saling berkirim Al-Fatihah, mahar rohani tanda cinta dan kasih. Lana jami'an Al-Fatihah. A'udzubillah bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyyatihi. Nas'alullahi rabbana an tataqabbal tilawatina wa an tataqabbal ibadatina wa an tataqabbal jami'a ibadatina wa an ta'fu 'anna wa tastur 'awratina wa an tadfa' 'anna al-bala' wa an tadfa' 'anna kulla sharrin ma 'alimna wa ma la na'lam. Allahumma nas'aluka al-khaira kullahu wa nas'aluka al-khaira kullahu ya 'aliman bi dhati sudur ya jami'an lil khair ya jami'an lil khair ya dafi'an lil bala. نسألك الخير كله ما علمنا ولا نعلم إنك أنت علام الغيوب ونعوذ بك من كل شر مما علمنا وما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق سيدنا محمد فاشفعنا في دارين وارزقنا رؤيته في الدارين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah salaman, kita langsung